Ya, dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio GIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rizki dan nikmatnya kepada kita sekalian. Hari ini Bang Dipo Usman kembali hadir dalam program Bincang Sehat kerjasama Radio GIC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bekerja sebagai ibadah, ihsan dalam pelayanan. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Alhamdulillah mitra GIC, di Jumat yang penuh dengan barokah kita bisa live langsung bersama Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang akan membahas seputar tema mengenai menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19. Nah, sudah hadir di hadapan Mitra JC atau di layar kaca Anda. Kita saat ini masih memakai Zoom siarannya Mitra JC karena memang untuk kita bisa memutus mata rantai COVID-19 untuk senantiasa kita menjaga jarak dengan kita siaran hari ini bersama Dr. Dian Arini, spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang siaran langsung dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Langsung saja kita akan menyapa Dr. Dian Arini, spesialis anak. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Bang Dipo. Iya. Assalamualaikum para mitra JIC. Iya, waalaikumsalam Bang Dipo, mewakili ya dok ya. Baik, alhamdulillah dokter, hari ini senang banget bisa berjumpa dengan Dr. Dian Arini. Mungkin ini kali pertamanya juga untuk siaran di Radio JIC ya dok ya. Sebelum-sebelumnya kita belum ketemu, mudah-mudahan silaturahmi. Iya, betul sekali. Ya dokter, terima kasih atas kesediaannya untuk bisa berbagi di pagi menjelang siang hari ini. Dokter, hari ini kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan anak ya dok ya. Menjaga Iya, betul sekali. di masa pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 sekarang kita sudah masuk di era new normal dan COVID-19 ini sudah cukup lama dari bulan Maret sampai hingga saat ini PSBB masih diberlakukan. Nah, untuk itu dokter boleh menyapa dulu mitra JIC atau pendengar setia Radio JIC sekaligus juga memberikan opening tema kita hari ini. Kami persilakan Dr. Dian Arini. Oke, terima kasih Bang Diko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi para mitra JIC. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Perkenalkan sebelumnya saya Dr. Dian Arini, saya dokter spesialis anak yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Jadi pada pagi hari ini saya akan mengangkat tema tentang menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita lihat bahwa sampai hari ini jumlah kasus terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 makin hari makin banyak. Belakangan ini tuh kita lihat bahwa angkanya tidak pernah di bawah 3.000. Bahkan kemarin pertanggal 24 September saja menyentuh angka 4.600, hampir 5.000 dalam satu hari. Nah, dengan kondisi seperti itu artinya kelompok usia yang memiliki resiko untuk terinfeksi itu tidak hanya pada dewasa, akan tetapi anak-anak pun memiliki resiko yang sama rentannya untuk bisa terinfeksi dengan COVID. Nah, lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan menjaga anak-anak kita supaya bisa melewati pandemi ini dengan selamat? Salah satunya adalah dengan menjaga daya tahan tubuh atau imunitas mereka tetap baik, sehingga mereka bisa pertumbuhan dan perkembangannya tetap bisa berjalan secara optimal. Karena nanti hubungannya dengan masa depan mereka di kemudian harinya. Seperti itu Bang Dipo. Iya, baik. Terima kasih dokter untuk memberikan opening tema kita hari ini mengenai menjaga kesehatan anak di masa pandemi gitu ya. Dan bahkan anak ini menjadi satu fokus perhatian juga bagi pemerintah. Jangan sampai nantinya ke depan malah tambah banyak nih klaster anak di COVID-19. Nah, dokter, mungkin pertanyaan pertama kalau kita bicara mengenai anak itu kategori apa sih dok sebenarnya dari segi usia, kemudian dari berapa usianya gitu. Nah, ini boleh disampaikan dulu dok sebelum kita nanti masuk ke tema kita hari ini.
Oke, kalau untuk masalah kategori usia berdasarkan dari WHO, Ya. kategori anak itu sejak usia 0 sampai dengan 18 tahun, Bang. Mhm. Gitu. Jadi Oke. dari usia 0 sampai 18 tahun itu masuk kategori anak. Nah, tidak hanya pada kondisi pandemi seperti ini sebenarnya. Jadi Mhm. pada anak-anak itu pembentukan daya tahan tubuh atau imunitasnya itu belum seoptimal pada kita yang dewasa. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa pada anak-anak sangat mudah atau rentan untuk terinfeksi. Infeksi itu tidak hanya virus corona, Ya. artinya mudah untuk terpapar dengan infeksi yang lain, baik itu bakteri, jamur, ataupun infeksi yang lainnya, gitu. Oke, oke, baik. Jadi dari 0 sampai 18 tahun itu dikategorikan sebagai anak ya. Ya, Artinya Mitra JC sudah paham gitu ya di tema kita hari ini bahwa memang kita fokus kepada bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Nah, dokter, kita mengenal ini berkait anak ini kan apa ya? Corona ataupun COVID-19 ini sangat berkaitan dengan imunitas. Imunitas itu juga sangat dekat sekali dengan yang namanya gizi gitu. Contoh gizi seimbang. Nah, gizi seimbang di masa pandemi ini untuk anak boleh dijelasin, Dok, seperti apa? oke. Sebenarnya tidak hanya di masa pandemi seperti ini kita harus mengkonsumsi makanan atau gizi yang seimbang. Ya. Cuman artinya pada saat kondisi seperti ini kita memang harus lebih ekstra lagi Ya. untuk menjaga asupan nutrisi kita secara Mm-hmm. baik setiap hari. Jadi gizi yang seimbang itu adalah seimbangan antara makro dengan mikronutrien. Sebelumnya saya jelaskan dulu, makronutrien itu adalah karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan kalau untuk mikronutrien itu adalah vitamin, Ya. mineral, seperti itu. Jadi artinya kalau kita aplikasikan pada keseharian kita, artinya setiap anak makan, Mm-hmm. jadi frekuensinya itu harus 3 kali sehari, Oke. gitu ya. Jadi 3 kali makan besar, pagi, siang, malam. Lalu kemudian setiap porsi dia makan itu harus semuanya lengkap, Bang Dipo. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada proteinnya. Apalagi dengan kondisi kita yang seperti ini, disarankan untuk menambah lebih banyak sayur dan kemudian buah-buahan. Lalu kemudian di antara 3 makan besar tersebut diselingi dengan 2 kali makanan selingan. Makanan selingan itu artinya cemilan, tapi cemilan yang sehat, bukan cemilan yang tidak ada nilai gizinya. Lalu boleh ditambahkan juga dengan susu sebagai pelengkap, seperti itu. Oke, oke. Jadi itu gizi seimbang ini sebenarnya untuk penerapannya sama aja ya, Dok ya. Baik itu di masa pandemi ataupun di nantinya pandemi ini akan usai. Ini gizi seimbang ini harus betul-betul diperhatikan bagi seorang ibu gitu, Dok. Nah, kan tema kita hari ini menjaga kesehatan anak, Dok, di masa pandemi. Nah, kira-kira seorang ibu, seorang orang tua, apa yang harus dilakukan gitu agar senantiasa menjaga anak kita gitu agar tubuhnya juga kuat gitu dalam imunitasnya. Nah, kami persilahkan dokter untuk bisa menjawabnya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, ada beberapa tips ya yang bisa saya bagikan untuk bagaimana peran orang tua untuk menjaga daya tahan tubuh atau imunitas kesehatan anak kita untuk tetap terjaga. Yang pertama adalah orang tua harus memastikan bahwa anak-anak memiliki porsi istirahat dan waktu tidur yang cukup. Ya. Karena kita tahu bahwa semenjak pandemi ini anak-anak bersekolah di rumah, yang biasanya mereka sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 atau jam 4 sore, jadi otomatis karena mereka harus masuk pagi, mereka tidur lebih awal, tapi karena semenjak mereka sekolah di rumah, tidak ada pembatasan harus masuk sekolah jam sekian, jadi otomatis ada perubahan untuk pola tidur dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus orang tua perhatikan bahwa mereka harus tetap waktu tidurnya harus cukup karena waktu tidur yang cukup itu juga akan mempengaruhi imunitas atau daya tahan tubuh anak itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua, orang tua mulai mengajarkan pada anak-anak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang paling mudah adalah memberi contoh. Jadi orang tua tidak hanya bicara, tetapi mereka pun mencontohkan bagaimana mencuci tangan,
yang baik, lalu kemudian bagaimana melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar, seperti itu. Lalu kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Karena aktivitas fisik yang kita lakukan itu juga akan menjaga kesehatan fisik dan juga mental kita. Karena kita tahu kita melewati pandemi ini sudah hampir 7 bulan lamanya. Anak-anak di rumah saja yang sehari-harinya mereka sekolah, ketemu teman, bertemu dengan teman-temannya, bermain, sekarang harus di rumah saja. Artinya, orang tua harus lebih kreatif, lebih inovatif untuk membuat aktivitas-aktivitas fisik di rumah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk mereka. Terus kemudian yang keempat adalah tadi memenuhi asupan nutrisi dan cairan secara seimbang dan optimal. Lalu kemudian yang kelima, nah ini yang paling penting Bang Dimo, adalah imunisasi. Kita tahu bahwa selama pandemi ini orang tua takut untuk datang ke rumah sakit ataupun ke pusat pelayanan kesehatan primer lainnya untuk melakukan imunisasi. Makanya data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia selama masa pandemi ini cakupan imunisasi kita turun. Nah, itu yang jadi catatan besar bahwa kita harus mulai untuk kembali membawa anak-anak kita untuk melakukan imunisasi sesuai dengan jadwal. Karena memang itu pula yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan. Lalu yang terakhir adalah kita bisa menambahkan untuk suplemen vitamin pada anak-anak. Salah satunya adalah vitamin D. Seperti itu Bang Hippo. Iya, baik. Jadi itu ada beberapa tips ya dok ya untuk orang tua gitu untuk senantiasa bagaimana sih untuk bisa menjaga kesehatan tubuh anak, bagaimana dipenuhi juga nutrisinya, baik itu mikronya ya dok ya, mikro dan makronya untuk meningkatkan daya tubuhnya, kemudian juga melakukan aktivitas yang memerlukan gerak, dan yang terakhir adalah imunisasi. Dokter, saya pengen tahu juga nih berkaitan dengan menjaga kesehatan anak terkait bicara mengenai imunisasi dok. Nah, imunisasi yang baik itu seperti apa sih dok? Sebenarnya jadwal-jadwalnya dokter boleh disampaikan nggak kepada kita gitu dok? Misalnya di usia 1 bulan itu seorang ibu ngapain gitu ya, kemudian sampai bulan ke-15 atau sampai 18 bulan. Kami persilakan dok. Oke, jadi kita sudah membuat rekomendasi untuk jadwal imunisasi baik itu oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia ataupun oleh dari Kementerian Kesehatan. Nah, sebetulnya dua jadwal itu sama-sama saja. Jadi, pembagian imunisasi itu ada yang usia 0 sampai 18 bulan, kemudian yang usia lebih dari 18 bulan. Nah, itu semuanya masuk dalam imunisasi dasar, dan itu wajib untuk dipenuhi, karena itu hak seorang anak. Nah, dari mulai 0 bulan atau pada saat bayi lahir, imunisasi pertama yang diberikan adalah berupa hepatitis B. Lalu kemudian nanti pada saat usia 1 bulan, anak itu akan mendapatkan BCG, lalu kemudian dengan polio yang pertama. Lalu dilanjutkan pada usia 2 bulan, dia akan mendapatkan pentabio. Pentabio itu artinya karena penta, isinya itu ada 5 vaksin dalam satu, 5 vaksin dalam satu sediaan. Jadi ada difteri, pertusis, tetanus, kemudian ada hepatitis B dan hemophilus influenza B dalam satu dosis, disertakan dengan polio yang kedua. Pada saat usia 3 bulan akan diberikan pentabio yang kedua, lalu kemudian polio yang ketiga. Nah, pada saat usia 4 bulan diberikan lagi pentabio yang ketiga, lalu ada polio yang keempat, ditambahkan dengan polio tapi yang disuntikkan. Jadi polionya tidak hanya yang ditetes lewat mulut, tetapi disuntikkan juga. Nah, lalu pada saat usia 9 bulan akan dapat campak, atau kalau sekarang kita mengenalnya namanya MR, measles dan rubella. Lalu kemudian nanti ada boosternya atau pengulangannya pada usia 18 bulan, diberikan pentabio keempat dan kemudian MR yang kedua. Nah, itu untuk usia 0 sampai 18 bulan, Bang. Nah, nanti setelah usia lebih dari 18 bulan, ada yang namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Nah, itu sekarang sedang berjalan. Jadi pada saat kelas 1 SD, nanti dia akan dapat MR lagi yang ketiga, kemudian difteri dan tetanus.
Kelas 2 dan kelas 3 juga nanti akan diberikan sama difteri dan tetanus, kemudian ditambahkan nanti pada usia kelas 6 akan dapat HPV. Seperti itu, Bang. Bang Dipo, maaf suaranya nggak kedengaran. Iya ya dok ya. Oke. Iya jadi materi yang tadi sudah disampaikan tadi mohon maaf di mute. Jadi ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua gitu ya untuk informasi hal ini. Jadi orang tua tidak perlu khawatir dalam hal ini gitu ya. Jadi Betul. imunisasi itu dari 0 tahun sampai SD pun itu tetap diberlakukan ya dok ya. Iya, betul sekali. Iya, tapi ada nggak dok yang imunisasi itu yang memang wajib banget yang tidak boleh bukan dikatakan wajib sih, apa lebih lebih ini seharusnya anak itu harus sudah diimunisasi nih dok. Oke, tadi yang saya bilang imunisasi dari mulai 0 sampai 18 bulan, Ya, kemudian lebih dari 18 bulan itu masuk dalam kategori imunisasi dasar. Karena oke, imunisasi dasar berarti itu adalah imunisasi yang wajib dipenuhi oleh orang tua. oke, Nah, lalu memang pada saat kondisi pandemi seperti ini, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia mengeluarkan rekomendasi. Jadi Mhm, ada beberapa vaksin tambahan yang mhm, bisa disarankan untuk diberikan pada kondisi pandemi seperti ini. oke, Contohnya ada yang namanya PCV, lalu kemudian ada yang namanya influenza, seperti itu. Ada varicella dan lain sebagainya. Yang sebetulnya memang itu kategorinya adalah imunisasi tambahan sebenarnya. Akan tetapi karena kondisi pandemi seperti ini, imunisasi-imunisasi tersebut tidak ada salahnya jika mhm, orang tua memang bisa memberikan melengkapi imunisasi-imunisasi tersebut pada anak-anak. oke. Nah, dokter, ini kan sekarang lagi benar-benar agak worry gitu ya dok ya orang tua gitu ketika misalnya anaknya batuk, kemudian disertai dengan demam gitu dok ya. Ini kan kalau kita lihat orang dewasa itu udah ciri-ciri tuh kalau misalnya udah sesak napas dan lain-lain. Nah, kalau ini ditemukan oleh anak gitu dok dengan gejala yang sama. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua dok? Oke, jadi pada dasarnya pada anak-anak itu memang sampai saat ini kita belum bisa membedakan Ya, secara spesifik bahwa oh ini batuk yang batuknya COVID, oh ini batuk yang bukan batuk COVID, oh ini oke, pilek yang pileknya COVID atau ini pilek yang bukan pilek. betul. Belum ada sampai saat ini bukti atau data yang spesifik bisa membedakan seperti itu, Bang. Jadi memang gejalanya sampai saat ini pun masih menyerupai ya. Jadi Iya. banyak gejala awal seperti demam, kemudian batuk, pilek, ada nyeri tenggorokan, kemudian sakit menelan. Hmm, Bahkan sampai saat ini gejalanya itu makin macam-macam gitu. betul. Jadi tidak hanya masalah pernafasan saja, tapi sekarang masalah ada diare, lalu kemudian ada ruam-ruam di kulit seperti itu. Jadi memang penyakit ini atau virus ini itu gejalanya menyerupai banyak hal seperti itu. Banyak hal ya, apalagi kalau kita bicara tentang demam, pilek gitu ya, sesak napas. Betul. Tapi untuk anak itu disamakan ya dok ya, misalkan kalau kita dengar sekarang kan informasi yang beredar gitu ya, kalau COVID itu ciri-cirinya misal batuk tidak bisa mencium atau apa gitu ya, pilek disertai dengan sesak nafas itu bahkan bisa didiagnosa. Tapi kalau khusus anak, tetap ke dokter anak ya dok ya, kalau misalnya ada masalah-masalah tersebut ya dok ya. Betul. Jadi tadi yang saya bilang usia anak adalah 0 sampai 18 tahun. Jadi artinya Hmm. selama masih dalam kategori usia tersebut Oke. artinya tetap berobatnya ke dokter anak seperti itu. Oh, oke, oke. Nah, ini menjadi satu informasi juga buat Mitra JC. Jadi apapun penyakitnya di usia 0 sampai 18 tahun nanti akan bisa konsultasikan langsung bersama ke dokter anak. Dok, bicara tentang nutrisi sekali lagi, Dok. Nah, nutrisi yang baik itu seperti apa sih, Dok, untuk pertumbuhan gitu, untuk menjaga kesehatan anak khususnya, Dok? Hmm. Tadi sih Bang Dipo yang sudah saya sampaikan bahwa Ya, nutrisi yang baik atau nutrisi yang seimbang adalah sesuai dengan yang sudah
direkomendasikan, ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tentang pemenuhan gizi pada anak. Jadi asupannya tetap dijaga, komposisi makro dan mikronutriennya harus selalu ada dari setiap porsi dia makan, lalu kemudian kebutuhan cairannya pun harus dipenuhi. Cairan itu artinya bisa dari air putih, lalu kemudian susu, jus buah, misalkan seperti itu. Jadi semuanya harus balance gitu. Terkadang ada beberapa orang tua yang mengeluhkan bahwa anak saya susah makan dan lain sebagainya. Tetapi ya memang memberikan makan pada anak itu tidak serta-merta anak itu akan sekali waktu akan diberikan dia mau gitu. Jadi memang prosesnya harus berulang seperti itu. Oke. Kalau pola kehidupan yang sekarang seperti ini, dokter, ada perbedaan nggak yang harus betul-betul diperhatikan baik banget itu untuk orang tua gitu, dok? Mungkin dari segi lifestyle, gaya hidup gitu. Ada kekhususan nggak, dok, di masa pandemi? Terutama buat anak-anak begini, dok. Saya melihat anak-anak itu misal ketika dia sholat Jumat gitu ya, Bang Dipo memang lihat dari kacamata sendiri gitu ya. Nah itu banyak sekali anak yang memang agak susah untuk memakai masker dan lain-lain. Nah, ini seperti apa, dok, untuk bisa memberikan edukasi buat kita semua yang saat ini sedang menyaksikan kita, dok? Oke, jadi pada saat kondisi sekarang kan kita jatuhnya sudah pada kondisi new normal. New normal itu bukan literally normal ya, artinya bukan normal baik-baik saja, tidak. Karena kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang salah persepsi soal itu gitu. Maksudnya new normal itu adalah kita berada pada satu fase yang kita beradaptasi dengan kondisi yang baru, yang beda dengan sebelumnya. Nah, kondisi new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu adalah sesuai dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang pertama adalah menjaga jarak, jadi physical ataupun social distancing. Jadi kita memang sekarang tidak bisa atau bahkan tidak boleh berkerumun. Lalu kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Nah, ini PR. Jangankan anak kecil, Bang, orang dewasa saja sampai detik ini masih banyak di luar sana yang mereka tidak sadar akan penggunaan masker. Nah, anak-anak itu adalah mesin fotokopi yang sangat baik. Gitu. Anak-anak itu akan melihat bagaimana orang tua. Gitu. Jadi harapan saya adalah saya mohon ayah dan ibu di rumah bisa memberikan contoh kepada anak-anak bahwa kita menggunakan masker, kita bisa memberikan pengertian kepada mereka, kita jelaskan apa itu sih pandemi, apa itu virus corona, apa itu protokol kesehatan dengan menggunakan bahasanya mereka, di usianya mereka gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah kita ajarkan anak kita untuk tadi mencuci tangan, baik itu menggunakan air ataupun sabun, kemudian atau kalau tidak. Ya, Mitra Jesse, kita saat ini sedang ada trouble. Ya, dokter, mohon maaf tadi sempat kurang baik sinyalnya, gitu, dok. Dan Mitra Jesse tadi sudah disampaikan oleh dokter mengenai 3M tadi ya, dok ya. Ya, senantiasa ini betul sekali. Menarik sekali, anak ini menjadi fotokopi yang sangat baik. Artinya ini sekali lagi ini bukan dokter anak pada sekarang gitu untuk solusi untuk memberikan ini kan hanya solusi ya, dok ya. Jadi artinya orang tua itu amat sangat penting perannya begitu ya. Betul, karena lingkungan terkecil itu adalah keluarga. Anak-anak itu akan mencontoh dengan baik. Jadi harapan saya adalah orang tua bisa mengajarkan ini mah tadi 3M tadi, menjaga jarak, kemudian memakai masker dan mencuci tangan. Nah, dokter, terakhir sebelum kita menyapa Mitra Jesse, karena sudah ada beberapa yang bergabung, dokter. Nah, ini mengenai masker. Ini kan amat sangat penting nih. Masker ini menjadi satu-satunya untuk saat ini obat anti-COVID gitu ya. Dengan kita memakai masker, insya Allah kita terhindar lah insya Allah dari COVID-19. Nah, bagi anak sendiri, penggunaan masker itu
baik gak dok untuk dia beraktivitas gitu kan, karena kalau kita bicara mengenai oksigen gitu dan lain-lain, apakah ini sudah memenuhi standar kebutuhan? Oke, jadi kalau berdasarkan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada anak usia di bawah 2 tahun, memang Oke. agak sulit untuk Menggunakan menggunakan masker. masker. Oke. Jadi yang disarankan adalah kita pakai face shield, gitu. Atau misalkan, kalaupun terpaksa sekali mereka harus keluar rumah, misalkan untuk imunisasi, yang bisa kita lakukan adalah bisa kita pakai stroller, tapi yang ada tutupan di depannya, gitu. Dan kemudian orang tua atau orang dewasa yang mengantarkan ya mereka harus pakai masker gitu. Itu untuk anak usia di bawah 2 tahun. Tapi kalau untuk anak usia di atas 2 tahun, saya rasa mereka bisa diberikan pengertian dan mereka dari dini sebetulnya sudah bisa diajarkan, dibiasakan di rumah untuk menggunakan masker. Jadi mereka kalau pada saat keluar rumah pakai maskernya dulu ya, gitu. Lalu kemudian nanti pada saat di luar rumah harus jaga jarak 2 meter, nggak boleh dekat-dekat misalnya. Dan masker tersebut itu dokter ada ini nggak dok? Misalnya kan biasa anak-anak itu saya melihat yang tipis gitu dok. Nah boleh nggak gitu yang tebal yang mungkin kayak dokter saat ini pakai N5 gitu? Oke, memang yang disarankan adalah menggunakan masker bedah, gitu. Sekarang juga ada jenis-jenis masker yang lain. Tapi kalau untuk yang seperti disarankan oleh pemerintah juga bahwa masker yang berbahan scuba itu tidak disarankan untuk digunakan karena daya proteksinya sangat rendah. Jadi disarankan untuk menggunakan masker bedah atau kalau tidak lebih baik menggunakan masker kain. Yang berbahan katun, yang bisa diselipkan tisu ke dalamnya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masker yang berbahan scuba. Oke, artinya bagi anak-anak pun tidak ada masalah dalam hal ini menggunakan masker yang artinya tidak ada yang dilarang gitu ya dok ya, masker apapun masker itu bisa dipakai, yang baik itu yang tebal gitu ya, yang tidak mengeluarkan udara dan lain-lain. Betul. Tadi kalau untuk masker bedah sendiri sudah ada kok, maksudnya ukuran yang mereka dibuat untuk anak-anak gitu. Jadi pakailah masker bedah kalau bisa, atau kalaupun toh tidak ada bisa menggunakan masker kain yang berbahan katun, tapi tidak menggunakan masker scuba ya. Nah, kalau untuk masker yang saya pakai ini memang ini N95 memang ini hanya diperuntukkan hanya untuk tenaga medis saja. Oke. Baik dok, kita akan menyapa ada Mitra JIC yang sudah bergabung dokter. Boleh dijawab nanti dokter. Ini dari Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau tanya sama Bang Dipo juga. Bayi saya sekarang usia 8 bulan dok. Nah dari baru lahir dia selalu kembung sampai detik ini. Kadang nangis kejer banget dan keringat dingin karena mules dan kembung. Apakah ada gangguan spesifik di pencernaan dok? Dari Fitria. Jadi bayi usia 8 bulan kemudian kembung. Nah, ini sebetulnya ada perlu beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan pada ibunya. Artinya satu, anak ini di usia 8 bulan dia mengkonsumsinya apakah ASI atau susu formula. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana proses defekasinya atau buang air besarnya? Apakah ada dari mulai dia lahir sampai sekarang usia 8 bulan, apakah ada masalah atau tidak? Karena nanti hubungannya dengan keluhan yang ditimbulkan saat ini. Nah, masalah kembung pada anak itu kita tidak hanya berpikir soal ibaratnya apa karena susu atau apa, tetapi kita pun harus memikirkan apakah memang ada suatu kelainan anatomis atau organ dari tubuhnya yang menyebabkan kenapa timbul gejala tersebut pada anak. Gitu. Jadi kalau misalkan memang kondisinya itu mengkhawatirkan, artinya mengancam pada kondisi anak, akan lebih baik jikalau ibu membawa anaknya untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan, jadi agak lebih jelas gitu. Ya, baik, karena memang harus betul-betul spesifik ya dok ya untuk bisa memberikan resep ataupun memberikan solusinya. Baik, terima kasih Fitria. Jadi dan tadi sudah dijawab oleh dokter ya, sekiranya kalau memang ada waktu silakan untuk bisa konsultasi lebih jauh lagi ya dok ya bersama dokter spesialis anak ya, agar tidak menimbulkan menjadi masalah berkelanjutan. Baik dokter, ini dari Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya mau bertanya, kenapa bayi saya usia 5 bulan ini sering terdengar suara grok-grok
pada saat tidur seperti ada lendir. Apakah pengaruh pada kesehatannya? Terima kasih, Dok. Jadi di usia 5 bulan katanya suka bunyi grok-grok itu. Mungkin dokter udah mengerti kali ya. Kami persilakan dokter. Iya, jadi bunyi grok-grok itu biasanya adalah memang karena lendir yang tidak bisa keluar. Jadi pada anak usia di bawah 3 tahun itu mereka untuk refleks untuk mengeluarkan lendir itu belum optimal atau belum sempurna. Nah, kita pun juga harus mencari tahu bunyi grok-groknya itu apakah sepanjang hari ataukah memang tercetuskan oleh sesuatu. Jadi artinya pada anak-anak yang memiliki bakat alergi itu bisa menimbulkan gejala suara nafasnya berbunyi grok-grok seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah gitu ya sebelum membawa anaknya ke rumah sakit? Ibu bisa memberikan kalau misalkan di 5 bulan masih ASI-nya tetap dilanjutkan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan menjemur anaknya setiap pagi. Gitu. Jadi untuk penjemuran itu untuk mengencerkan dahak supaya nanti lebih encer, jadi dia nanti akan lebih mudah untuk keluar. Gitu. Nah itu ya, jadi solusinya jemur. Kemudian apa dok tadi dok yang kedua? Kalau dia ASI ya tetap dilanjutkan untuk ASI-nya gitu. Sambil tetap dipantau oleh ibunya. Jikalau memang nanti tampak ada tanda-tanda kegawatan pada anak, misalkan anaknya menjadi sesak atau bahkan disertai demam atau misalnya kebiruan pada anaknya, ya tidak usah tunggu lama, saat itu juga segera bawa ke fasilitas kesehatan. Oke, terima kasih Dokter Dian Arini. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dokter, ini dari hamba Allah dari Jatiwaringin, tidak mau disebutkan namanya dok. Nah, saya mau tanya dok, waktu mulai pemberian empasi itu mulai masuk 6 bulan atau masuk 7 bulan dok? Empasi itu artinya setelah ASI eksklusif ya dok ya? Betul. Jadi ASI eksklusif itu diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan gitu. Akan tetapi pemberian makanan pendamping ASI itu dimulai pada saat 6 bulan. Jadi walaupun anak itu sudah mendapatkan makanan pendamping ASI tetap boleh diberikan. Seperti itu. Jadi bukan pada saat 7 bulan, tetapi pada saat 6 bulan atau bahkan pada saat usia 5 bulan. Jikalau memang anak tersebut sudah memenuhi syarat untuk dia bisa mulai makan, kita bisa mulai coba untuk memperkenalkan makanan pada anak seperti itu. Oke. Oh jadi bukan masuk ke 7 bulan tapi setelah 6 bulan kemudian boleh empasi ya? Jadi startnya itu mulainya di umur 6 bulan bang. Oh oke, baik. Baik, terima kasih hamba Allah dari Jatiwaringin. Nampaknya dokter kita juga sudah selesai untuk siaran kita hari ini. Dokter sebagai kesimpulan dan sekali lagi karena mungkin ada beberapa mitra JC yang terlambat gitu baru lihat gitu siaran kita. Dokter boleh disampaikan kembali mengenai bagaimana cara kita sebagai orang tua untuk senantiasa menjaga anak terutama dalam hal kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kami persilakan Dokter Dian Arini. Iya, terima kasih Bang. Jadi pesan saya bagi orang tua semuanya yang ada di rumah, ayah dan ibu, yang pertama adalah jauhkan anak-anak kita dari pusat keramaian dan pusat perbelanjaan. Sebisa mungkin anak-anak kita di rumah saja, tidak perlu kita bawa keluar rumah, kecuali memang untuk suatu hal yang dibutuhkan. Salah satunya adalah imunisasi, itu harus. Lalu kemudian yang kedua, tetap menjaga asupan nutrisi, lalu kemudian kualitas tidur anak-anak kita untuk menjaga supaya imunitasnya tetap terjaga dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga, setiap orang tua yang memang masih harus melakukan aktivitas di luar rumah, sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, tapi harus setelah kembali ke rumah, sebelum bermain dengan anak-anaknya atau bertemu dengan anak-anak, itu harus membersihkan dirinya dengan baik. Mandi, bersih, keramas semua, ganti baju baru setelah itu bisa berinteraksi dengan anak-anak. Nah, yang keempat, kembali lagi saya tekankan, tetap berikan imunisasi pada anak-anak kita sesuai dengan jadwal yang sudah direkomendasikan. Seperti itu, Bang. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita menjalankan protokol kesehatan secara baik dengan 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan,
itu akan membuat diri kita sehat, keluarga kita sehat, dan lingkungan kita juga sehat. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan sehat dan selamat. Amin ya robbal alamin. Oke, baik, terima kasih Dokter Dian Arini, spesialis anak dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, yang sudah banyak memberikan informasi mengenai hal ini, bagaimana tips dan triknya menjaga kesehatan anak di masa pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya, bisa kita praktekkan bagaimana kita selalu senantiasa menjaga dan selalu mengkampanyekan tentang 3M tadi, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Memakai masker ya. Itu pun berlaku buat anak-anak gitu Tidak ya. anak tapi hanya dewasa juga, Bang. Iya, bukan hanya dewasa, itu amat sangat penting juga ya untuk dewasa dan anak-anak ya. Baik dokter, kalau boleh tahu Mitra JIC kalau misalnya pengen konsultasi gitu ke dokter Dian, itu kapan aja dok? Oke, jam praktek saya di Rumah Sakit Islam Sukapura itu setiap hari Senin dan Kamis. Kalau untuk hari Senin dan Rabu, saya praktek mulai dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Untuk selain hari Senin dan Rabu, saya praktek jam 1 sampai jam 5 sore. Nanti untuk jadwal lebih lengkapnya bisa kunjungi websitenya Rumah Sakit Islam, nanti bisa dilihat jadwal dokternya di situ. Betul banget, ya. Terima kasih dokter. Jadi kalau buat Mitra JIC yang pengen tahu seputar jadwal dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura, bisa juga invite Instagramnya juga Instagramnya RSIJ. Kenapa iya, dok? bisa lihat di Instagramnya juga. Instagramnya. Facebook ya, kemudian juga websitenya RSIJ Sukapura. Terima kasih sekali lagi Dokter Dian Arini, spesialis anak. Jangan bosan-bosan dok untuk mampir ke Radio JIC. Ya, terima kasih Bang Nipo, saya sudah diundang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Mitra JIC, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih juga yang sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter bermanfaat untuk kita semua. Saatnya Bang Dipo Usman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Insya Allah kita saling memaafkan ya untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.